Nama aku adalah Adit dan saya hari ini akan membuat tutorial sujud syukur dan sujud sahwi beserta niat dan doanya. Dan saya juga akan melakukan praktek sholat witir beserta satu gerakan dan bacaannya. Dan saya juga akan memberikan kultum, yaitu adalah Islam membiasakan kita untuk umatnya dan membiasakan untuk disiplin. Selamat menyaksikan. Allahu Akbar. Nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illahi azim. Allahu akbar. Subhanallah. Subhana man la yanamu wa la yashud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashud. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Witri rokataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'a min syai'in ba'du. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sallallahu alaihi wa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'a min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi firli walhamdi wajid wa yuziki warzuqni wa'fa'ni wa'afini wa'afini wa'fu'ani. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyyatu barakatus sholatu thayyibatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama sayyidina Muhammad wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara ajaran mulia yang sangat ditekankan dalam Islam adalah disiplin. Disiplin merupakan salah satu pintu meraih kesuksesan. Kepakaran dalam bidang ilmu pengetahuan tidak akan memiliki makna signifikan tanpa sertai sikap disiplin. Sering kita jumpai orang yang berilmu tinggi tapi tidak mampu berbuat banyak dengan ilmunya karena kurang disiplin. Sebaliknya, orang yang tingkat ilmu biasa-biasa aja tapi justru mencapai kesuksesan yang luar biasa karena sangat disiplin dalam hidupnya. Tidak ada lembaga pendidikan yang tidak mengajarkan disiplin kepada anak didiknya. Demikian pula organisasi atau institusi apapun, lebih-lebih militer, pasti sangat menekan disiplin kepada setiap pihak yang terlihat dalamnya. Semua pasti sepakat, rencana sehebat apapun akan gagal di tengah jalan ketika tidak ditunjang dengan disiplin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, singkat KBBI, disiplin adalah kesehatan atau kepatuhan terhadap peraturan. Ketaatan berarti kesedihan hati secara tulus untuk menepati setiap peraturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Orang hidup emang bukan untuk peraturan, tetapi setiap orang pasti membutuhkan peraturan untuk memudahkan usaha hidupnya. Analoginya sederhana, kita bisa memperhatikan pentingnya peraturan itu di dalam lampu lalu lintas. Ketaatan setiap pengendara terhadap isyarat lampu lalu lintas jelas membuat kondisi jalan menjadi tertib dan aman. Bayangkan ketika masing-masing pengendara mengabaikan peraturan berupa isyarat lampu lalu lintas, pasti kondisi jalan akan kacau, macet, bahkan berikut dari kecelakaan. Contoh di atas tentu bisa ditarik dalam ranah kehidupan yang lebih luas. Tegasnya, disiplin sangat ditekankan dalam urusan dunia dan lebih urusan akhirat. Tidak heran jika Allah memperintahkan kaum beriman untuk membiasakan disiplin. Perintah itu antara lain tersirat dalam Al-Quran surah Al-Jamuah ayat 9-10. Wahai orang yang beriman, apabila kalian disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Apabila telah menunaikan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kalian beruntung. Surah Al-Jamuah 9-10. Menurut ayat di atas, keberuntungan akan kita raih dengan disiplin memenuhi panggilan ibadah ketika datang waktunya dan kembali bekerja ketika sudah menunaikan ibadah. Bukan hanya urusan dagang yang harus ditinggalkan ketika sudah tiba waktu sholat, sebab menurut para musafir, ungkapan tinggalkanlah jual beli dalam ayat itu berlaku untuk segala puasa Allah. Dengan kata lain, ketika azan berkumandang, maka kaum beriman disuruhkan untuk bergegas memenuhi panggilan Allah itu. Meskipun demikian, bukan berarti kaum beriman harus terus-menerus larut dalam urusan ibadah saja. Ayat di atas juga memberitakan supaya kaum beriman segera kembali bekerja setelah menunaikan ibadah. Dengan demikian, disiplin harus dilakukan secara seimbang atas urusan akhirat dan urusan dunia. Tidak dibenarkan mementingkan yang satu sambil mengabaikan yang lain. Disiplin yang dilakukan secara seimbang antara urusan ibadah dan kerja, akhirat dan dunia, itulah yang akan mengantarkan kaum beriman kepada kesuksesan. Perintah untuk menyeimbangkan antara jurusan akhirat dan dunia juga dapat ditemukan dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Dan surah ini berbilang, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan jatahmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Qasas ayat 77. Kita juga bisa cermati ajaran disiplin dalam melintas sholat jamaah. Kewajiban sholat wajib 5 waktu selama sehari semalam sangat dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Menurut keterangan Rasulullah SAW,
Nilai pahala sholat wajib secara berjamaah adalah 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Dari sini dapat dipahami jika sebagian ulama kemudian menghukumi sholat jamaah dengan sunnah muqaddah, sementara sebagian ulama lain menghukumi yang wajib. Sholat jamaah jelas membutuhkan disiplin, karena umumnya sholat jamaah dikerjakan bersama-sama di masjid atau langgar tidak lama setelah azan berkumandang yang diikuti dengan iqamah. Dengan demikian, jika ingin mengikuti sholat jamaah, maka kita harus segera meninggalkan kesibukan telah mendengar azan. Sholat jamaah di masjid atau langgar itu dikerjakan tepat waktu. Kalau kita masih saja ruwet dan segala bengek dunia, sementara azan sudah cukup berkumandang, dipastikan kita akan ketinggalan atau malas tidak mendapati sholat jamaah sama sekali. Belum lagi tradisi itikaf atau berdiam diri ketika menunggu sholat jamaah dimulai, bertambah tradisi zikir setelah sholat jamaah selesai. Tanpa disiplin waktu yang bagus, mustahil kita dapat melakukan semua itu. Membiasakan disiplin dalam segala urusan secara seimbang, itulah yang akan menjadikan hidup kita indah, tertata, dan diliputi berkah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.